Pemirsa, Anda masih di Happy Parenting. Kita sudah membahas banyak bagaimana mengelola keuangan. Betul. Kalau melihat kekinian, ini kalau bicara sosial media, kayaknya banyak yang pamer gitu ya. Pressure-nya lebih berat ya. Gaya hedon, hedonisme gitu kan. Hedonisme ini loh, Mbak. Bahaya dengan banget. narsistik, dengan selfie, wifi, sosial media. Atau lagi traveling, terus Betul. traveling terus. Traveling Jadi terus di Instagram gitu ya. isinya dia ada di mana-mana gitu, nggak pernah ada di satu kota. Iya. Ini gaya hidup ini Gaya juga hidup mempengaruhi nggak sih? Sangat-sangat. Jadi dalam kita membesarkan istilahnya anak-anak. apa yang Mbak Novita? Peer pressure-nya lebih berat ya untuk Iya. anak ya. Mungkin kalau zaman dulu kita ngomongin peer pressure, ngomongin saya punya mainan lebih bagus daripada kamu. Kalau ini Iya, enggak. Saya kemarin liburan ke Melbourne, ke Sydney, ke Iya. Paris. Kamu kemana? Aku ke Moskow, Aku ke gitu. Kebumen. Kayaknya nggak keginian banget Iya gitu kan? ya. Jadi Mau ngomong juga mereka jadi kayak berpikir, kamu udah pergi ke Amerika, aku masa ke Bumen gitu. Ya udah ngomong-ngomong deh, anak menjadi rendah diri. Justru atau kalau menarik saya dan sekalian sebagainya. tanyain, emang teman kamu ada yang udah pernah pergi ke Kebumen atau belum? Betul Kami banget. sekalian dan kita bawa foto-foto ke Kebumen tuh serunya kayak apa. Iya. Kebetulan ceritanya Mbak di rumah itu menikah di Kebumen, jadi kami pergilah ke Kebumen. Iya, Jadi pantasnya dia milihnya Kebumen. tidak pergi ke Paris atau ke New York gitu. Tapi memang ingin membiasakan juga supaya ketika memang peer pressure itu ada kan di sekolah, mau nggak mau ya. Ketika teman-temannya cerita lah perginya kemana, dia bisa cerita, aku ke Kebumen, kamu udah pernah belum gitu. Kita yang jadi orang tua yang perlu membentengi, karena biar gimana juga pressure dari teman itu akan selalu ada. Nah, contohnya yang tadi Mbak Oh ya, aku Wina tadi sempat cerita ada sama yang Mbak Novita. minta kado Pada harganya saat, 3 juta sepatu itu loh. klien saya bercerita tentang anaknya dimintai kado di sekolah. Jadi sahabat anaknya ulang tahun dan minta kado sepatu basket yang harganya 3 juta. Dan ibunya kan kayak ada gempa bumi kecil ya. Gimana Langsung sepatu shock 3 gitu. juta? Kita aja nggak beli sepatu 3 juta. Terus kemudian balik lagi, enggak kok mama, nggak perlu 3 juta. Kita cuma perlu bayar sepertiganya aja. Iya. Jadi nanti 2/3 Lu lagi pikir akan dari 1 orang juta lain. itu kagak murah ya? Nah, dan ini kagak apa mahal ya? Kayaknya nggak kena gitu ya, Iya. antara si temannya ini dengan si anaknya klien saya ini emang nggak connect gitu. Buat si temannya ini biasa aja minta Iya. uang, karena 3 juta itu bukan hal yang kecil buat dia. Sementara buat orang lain enggak. Artinya memang ada values yang nggak sama. Iya. Kalau saya cenderung saya nggak bisa samain loh valuesnya. Setiap orang akan beda-beda. Tapi berarti values si kita di keluarga yang harus kita perkuat. Dan itu harus ditegakkan di dalam Iya, jadi rumah itu ya. yang akhirnya kita tunjukkan pada anak-anak bahwa kalau di kita nggak kayak begitu, orang lain begitu, terserah aja. Nah, ini yang menurut saya paling berat tantangannya buat Iya, orang tua. iya. Memberikan Gimana mengajarkan pada pengertian anak bahwa gitu ya. kalau di keluarga kita kayak begini, di keluarga sana nggak gitu. Nggak ada urusan sama keluarga itu. Untuk mau beli Mah, sepatu keluarga 3 gue. juta itu apa pentingnya, apa yang membuat kamu segitu hebatnya sampai harus Bisa beli sepatu terbang 3 nggak? juta? Kalau bisa terbang sih nggak apa-apa setelah pakai yang 3 juta itu ya. Terbang nganterin ke sekolah gitu ya. Masalahnya kan bisa aja mungkin kalau pernah mendengar kisah anak yang umur 13 tahun bawa mobil terus nabrak orang. Itu kita dulu, saya ingat ketika kasus itu naik semua orang ngeributin, terus entar lu. That can happen to anybody, saya bilang. Yes. Untuk di level yang lain mungkin kita bisa lihat kalau di gang-gang kecil itu yang naik motor umur 13 nggak itu pakai helm banyak, sama loh. iya. Bedanya Akibatnya yang itu sama. Yang betul. itu ya bedanya itu pakai mobil, yang ini pakai motor. Atau pakai sepeda. Mungkin pakai sepeda atau mungkin bawa handphone. Iya. Pada saat umurnya baru 6 tahun nggak ngerti itu handphone harganya 13 juta. Hal seperti ini yang berarti di keluarga yang benar-benar harus kita perkuat. Jadi saya sering ketemu kasusnya itu bukan soal uangnya tapi soal parentingnya. Iya, betul. Jadi si orang tuanya yang harus punya kesadaran untuk saya punya nilai-nilai yang ingin saya sampaikan pada anak saya. Bicara value, Mbak hedonismenya itu nggak bisa dilawan, Mbak. Itu terlalu kuat untuk kita kita bilang tidak boleh ada, nggak bisa. Jadi memang kita yang harus nunjukin ini value keluarga kita. Kecerdasan itu orang spiritual kaitan dengan uang, makna uang. itu sangat berpengaruh pada saat memang keluarganya punya kebiasaan berbagi, memang keluarganya punya Nah, kalau kebiasaan anak yang Mbak Wina sharing. suka berbagi, membagi uang jajannya buat berbagi. Enggak berbagi dengan cara bagi ke temannya ya. Tapi maksud saya berbagi dia ke berbagi hal sosial ya. charity tadi ya. Charity tadi ke masjid, dia bisa bagikan ke sana. Berarti kan melihat dari ayah dan ibunya. Karena itu ada bagian contoh dari yang diberikan. gaya hidupnya, iya. Jadi cara kita hidup itu akan sangat terrefleksikan pada cara anaknya Cerminan juga. ya? Iya, menjadi cerminan. Seperti tadi Mbak Novita kan bilangnya kita ngasih contoh sebagai orang tua, kita ngasih contoh. Saya setuju banget karena biar gimana juga itu akan lebih efektif daripada gini ya caranya Iya, ya. betul, harus ada kamu contoh. harus begini, kamu harus gitu, enggak. Kalau dia setiap hari lihat oh iya orang tuanya kalau Jumat ya pergi ke sholat Jumat, kalau hari-hari tertentu memang pergi ke gereja, pergi ke masjid, anaknya akan ikut. Oh ayah itu kalau masukin uang ke dalam kotak amal
minimal caranya begini. Oh kita memang punya regular, misalnya kalau Idul Adha ikut terlibat di kepanitiaan masjid bagi-bagiin daging gitu ya untuk daging kurban. Oh anaknya lihat. Cara itu akan lebih efektif dibandingin Kalau kita harus berbagi si anaknya malah pada sering lihat, orang terus nggak banyak. kasih Tapi contoh nggak lagi. ngasih contoh. kalau ibunya sering belanja online gitu, anaknya juga bisa. Persis, Nih, persis. ya. Atau Dia ibunya bawa sering gitu bawa ya. OTD. Tapi aku juga suka of the sih itu fit. gimana dong. Outfit of the day. Outfit of the day. Tapi aku juga suka gimana dong. Nah sekarang Mbak, sering nggak dapat klien yang bahkan tas, sepatu sewa? Belum hanya pernah. lebih untuk Atau belum memperlihatkan ketahuan. gaya hidup. Belum Nggak ketahuan pernah Mbak atau belum sebenarnya. nggak ketahuan. Saya punya klien yang memang Karena beli. rahasianya itu benar-benar Di dijaga situ, loh Mbak. kalau aku pernah ketemu memang klien yang memang beli dan dia cerita proses dia belinya seperti apa. Justru malah kita bikinin rekening khusus untuk berbelanja barang yang dia suka. Dan ini nggak terbatas di tas ya. Kalau laki-laki ada yang misalnya gadget, ada teacups tuh, teh. Set. Iya, Itu bisa seharga UMR satu set. Iya, Cangkir sama betul. piringnya Cangkir doang. Dan itu ada komunitasnya sendiri. Iya. Dan macam-macam. Artinya kan itu ke hobi, itu kan ke kesenangan. Boleh aja, tapi kita sediakan rekening sendiri dan harus memahami bahwa Dia itu jangan adalah mengganggu itu rekening lifestyle. yang- Itu adalah lifestyle. Untuk kebutuhan primer lah. Artinya gitu dia ya. tersier kan. Jangan Iya. sampai yang primernya sama sekunder malah Terganggu. terbengkalai gara-gara kita sibuk memilih yang tersiernya. Atau misalnya mungkin nggak gitu tapi traveling. Zaman sekarang orang bahkan cenderung nggak beli barang, mendingan traveling, dapatnya experience. Alasannya Iya, gitu. iya. Ya nggak apa-apa Sama juga. gambar foto-foto di sosmed kayaknya. Tapi kan shopping, artinya kan shopping, budget shopping itu sekarang tertransformasi menjadi budget traveling. Sama aja buat saya itu expense traveling, itu sama dengan expense lifestyle. Nah pertanyaannya apakah kita punya fokus yang jelas antara yang mana kebutuhan primer, kemudian yang sekunder, sama yang tersier. Pengertian-pengertian untuk kebutuhan primer itu ini loh. Nah itu dari anak usia dini nggak apa-apa ya Nggak bisa ditanamkan bikinnya ya. pakai teori Mbak Dora. Harus dengan Jadi harus I hear, gitu ya. I forget. ya. Oh iya, Tapi I see, I remember, If I do, I understand. understand. Iya. Ini saya pikir memang harus Persis ya. dengan yang dilakukan bersama-sama. Ya. Jadi anak-anak juga ikut merasakan ya, dengan jadi dia merasakan. mengerti Tuh. makanan itu ada di atas meja, prosesnya gimana. Dia mengerti atau sesederhana misalnya dalam setahun ada 2 kali anaknya dibawa ke lokasi kerja orang tuanya supaya dia lihat mengerjakan ini sepanjang Iya. hari itu dapatnya berapa. Iya. Ada satu project di sekolah anak saya yang nomor 2 waktu itu, projectnya adalah harus magang. Dia magang di kantor saya, jadi yang gampangnya kantor mama. Iya. Kamu magang jadi tenaga administrasi, disuruh-suruh sama resepsionis. dikasih berapa Dikasih waktu uang, itu? dikasih uang 20.000 satu hari untuk kerja 2 jam. Buset, 20.000 itu pulsa gue. Nah, gitu. ya, Jadi udah si anak ini sehari kamu dia ngapain berasa aja sehari? Dia kerja dari kan susah dia ya. pulang sekolah kan. Jadi dari jam 4 sore sampai jam 6 sore dia kerja, yang ngelap meja, yang ngasih minum kalau tamu datang, ya merhatiin bonbon. Terus jam 6 dijemput ayahnya, mampir ke kafe sebelah yuk, kata capek kata. Sampai kafe dia teriak, "Kuenya harganya 25.000. Nggak cukup duit Aku kerja 20.000 capek-capek nggak bisa beli kue ini." Terus kita semua yang rasain. Iya, jadi betul. proses kayak Dengan itu yang membuat merasakan si dia, anaknya tahu kan si kue ini kesenangan ya, keinginan, betul. bukan kebutuhan. Dia nggak harus Bukan makan kebutuhan, kue kok iya. gitu, cake Iya. cheesecake yang enak banget gitu. Tapi ternyata aku udah kerja capek kayak gitu untuk beli kue ini aja nggak ada. Kalau dia nggak ngalamin proses bekerjanya Atau momen tadi, kita ini ya waktu lebaran ya. iya ya, Menggantikan tugas mbaknya. Tugas asisten rumah asisten tangga. rumah Household tangga. chores, nah. Begitu udah seminggu, 2 minggu, gajinya cuma segini ya. ternyata kalau buat di rumah aku saya malah makan household gitu. chores nggak boleh diduitin. Karena it's part of your responsibility, Iya, jadi nggak boleh iya. diduitin. Jadi bagian dari jadi yang tanggung menarik jawab justru ya. misalnya bagi tugas ya. Tapi capeknya kan dia bisa rasain kalau ya. nggak bantuin masak harus cuci piring, semua ribut bantuin masak dong, karena nggak ada yang mau cuci piring. Bersih-bersih Nah yang ini paling mungkin susah. bukan persis ngatur uang, tapi apa ya? Jadi life skill yang sangat Iya, penting, iya. menciptakan kesulitan buat anak. Nggak bisa kayak zaman dulu Betul. lagi menciptakan kesulitannya, tapi kesulitan yang Dan masa menumbuhkan kini. rasa tanggung jawab juga ya. Ini kita terhadap anak. hampir sampai nih di penghujung acara. Penutup Mbak, Ya. tips Closing yang statement-nya, benar-benar Oke. bisa Jadi membangunkan tadi orang tua yang kita. paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu menjadi contoh. Karena percuma aja kita ngajak nabung, kitanya nggak pernah nabung. Iya. Ayo berhemat, tapi kitanya boros banget. Nomor satu itu. Jadi orang tua harus jadi contoh. Yang kedua, jangan cuma ngajarin nabung aja. Karena buat anak zaman sekarang, nabung aja tuh nggak menarik. Iya. Jadi harus dibikin menabung itu ada tujuannya. Misalnya nabung supaya dalam waktu 1 tahun kamu gak bisa ganti handphone. Atau nabung supaya kalau kita pergi liburan, nanti uang untuk beli-beli oleh-olehnya dan pernak-perniknya di Souvenirs sana, itu kamu punya pakai lebih duit banyak kamu. dari Iya. uang nabung sendiri. Yang ketiga adalah kita perkenalkan jangan cuma nabung, tapi tadi ada BBM, berbelanja, berbagi Berbagi sama dan menabung. menabung. Sehingga proses menggunakan uangnya itu lengkap.
Ya. Jadi menggunakan uang itu nggak cuma nabung aja kan, kita juga orang dewasa kan pakai uang nggak cuma ditabung. Betul. Justru ada Kita 3, gunakan untuk berbelanja, yang lain. berbagi dan menabung. Dan ajaklah anak menggunakan uang saku dan angpau hari rayanya melalui 3 proses tadi, berbelanja, berbagi dan menabung. Jangan menganggap ini sesuatu yang instan bisa langsung dilakukan. Perlu waktu Butuh bertahun-tahun, proses. Ya. proses, dan seperti kata Mbak Novita tadi, jadikan uang ini seperti training buat anaknya. Jadi pada saat dia udah kuliah dan hidupnya nanti suatu hari berpisah sama kita, trainingnya udah tamat, udah selesai. Mereka udah Dia nggak ngerti. kaget lagi Iya, ya. nggak kaget lagi. Menarik. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama, banyak Mbak Wina untuk Wina. waktu, Thank untuk you. sharingnya. Salam untuk keluarga ya Mbak. Sama-sama Mbak Nov. Baik pemirsa, pendidikan financial penting untuk diberikan sedini mungkin kepada anak-anak. Sayangnya pendidikan financial tidak diajarkan di bangku sekolah. Oleh karena itu, pendidikan financial untuk anak-anak harus dilakukan sendiri dari rumah oleh orang tua. Mengajarkan anak untuk bisa membedakan kebutuhan dan juga keinginan serta mengajarkan mereka untuk menabung merupakan pembelajaran yang baik untuk mereka. Ya pemirsa, sebelum berpisah saksikan tips mingguan Happy Parenting dari Novita Tantri berikut ini. Peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya tidak akan pernah tergantikan. Maria Shriver, jurnalis asal Amerika Serikat, menuliskannya dalam sebaris kalimat. At work you are replaceable, but as a parent you are irreplaceable. Ya, sebagai karyawan, posisi kita bisa tergantikan oleh siapapun. Namun sebagai orang tua, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan diri kita, karena kita adalah cerminan hidup anak-anak kita. Anak-anak sungguh membutuhkan kehadiran orang tua mereka, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi terutama sebagai teladan dalam mengelola uang. Dengan demikian sudah sepantasnya suami dan istri memiliki pemikiran yang sejalan untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, ingarsa sung tulada. Ibarat kanvas putih, menurut John Locke, anak-anak belum mengetahui apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Mereka hanya mengetahui apa yang mereka inginkan. Jangan takut berkata tidak, jangan pernah takut dicap tidak keren oleh anak-anak kita, karena kitalah sang nahkoda yang mengarahkan kapal ke arah yang tepat. Mungkin pernah terlintas di benak kita bahwa melakukan yang terbaik bagi anak berarti memberikan yang mereka inginkan. Mulai dari sekarang, ubahlah cara pandang tersebut, karena generasi penerus kita tidak selalu membutuhkan jalan mulus dan terang yang selalu mengabulkan setiap permohonan. Terkadang jalan yang temaram dan berliku-liku adalah jalan yang dibutuhkan anak-anak kita untuk masa depan yang lebih baik. Saya Novita Tantri, Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Ya pemirsa, tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dora Edward. Dan saya Novita Tantri undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan Sampai jumpa.